Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ari dengan NIM 352010409 dari kelas IE20 C6 dengan mata kuliah Psikologi Industri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester asal. Tugas kali ini yaitu membahas tentang jurnal. Jurnal yang saya akan presentasikan judul Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator sebagai Bentuk Komunikasi Politik. Kemudian ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk ke abstrak. Lobi dan negosiasi sebagai kegiatan komunikasi sampai saat ini masih dianggap memiliki asosiasi yang negatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik dan lobi yang dilakukan anggota legislatif kepada pemangku kepentingan dalam proses pembahasan RUU Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, strategi penelitian studi kasus, dan pengumpulan data berupa wawancara, struktur, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik dan triangulasi penelitian berupa triangulasi teori dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik lobi dan negosiasi, legislator sebagai komunikator politik menempatkan posisi sebagai polisi partisan. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Praktik lobi dan negosiasi di kalangan pejabat merupakan hal yang wajar atau lumrah. Misalnya, antara Presiden Amerika Serikat dan Presiden Korea Utara di Singapura pada tahun 2018 dengan isi pertemuan mengenai penundaan latihan militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menurut Josh 2011, lobi atau representasi kepentingan erat kaitannya dengan politisi atau otoritas administratif yang biasanya menyasar kelompok tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pengaruh yang pasti dan seolah-olah hampir bisa diukur pada keputusan politik tertentu. Sementara negosiasi diartikan sebagai salah satu pendekatan untuk mengelola konflik dalam setting antar pribadi, kelompok, organisasi, masyarakat, dan internasional. Pendekatan komunikatif pada negosiasi berfokus pada elemen interaktif dalam proses negosiasi seperti simbol, pesan, dan bahasa yang digunakan untuk menyusun rencana, memberikan masalah, dan membujuk orang lain dalam proses mencapai kesepakatan. Dikutip dari Barkey 2009. Dalam komunikasi politik, lobi politik, dan retorika negosiasi sebaiknya dilakukan secara face-to-face dan door-to-door. Keduanya membutuhkan ruang yang lebih personal agar tujuan mempersuasi lebih dalam dapat dimungkinkan sehingga terjadi dialog dan kompromi. Di Indonesia, salah satu kasus yang berhubungan dengan praktik lobi dan negosiasi yang sempat menjadi sorotan media massa adalah masuknya rancangan undang-undang atau RUU Konsultan Pajak dalam penyusunan program legislasi nasional atau Prolegnas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dikutip dari DPR RI 2004. Elemen yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tujuan pustaka. Elemen komunikator politik ke setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi tentang politik. Namun, yang melakukan kegiatan tersebut secara konsisten masih relatif sedikit. Padahal, komunikator politik memiliki andil yang besar dalam proses pembuatan opini publik. Dikutip dari Sahreza 2018. Kemudian dikutip dari DOP 1948. Sebagai komunikator utama dalam politik, komunikator politik berasal dari kombinasi beragam profesi yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian dari karya 1965 yang menyebut komunikator profesional sebagai maklar simbol karena keahliannya menerjemahkan pengetahuan.
Suatu komunitas ke dalam istilah komunitas lain yang jelas, mudah dimengerti, menjelaskan bahwa politisi, profesional, dan aktivis dapat disebut. Konseptualisasi lobby menurut Zorak 1990, lobby akan selalu menjadi bagian dari sistem politik dan legislatif sebuah negara. Kemudian dari Zorak 1990 menjelaskan istilah lobby telah banyak didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya lobby adalah hak setiap warga negara atau kelompok kepentingan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah atau Kongres dan memberikan informasi yang merancang untuk memengaruhi bagian atau menggagalkan undang-undang. Menurut Grunig dan Han 1984, ada 5 kelompok yang khusus bagian lobby, yaitu yang pertama, pembentukan koalisi, yang kedua, penelitian dan laporan, yang ketiga, kontak dengan individu atau kelompok yang berpengaruh, dan keempat, menyiapkan pembicara dan saksi ahli, dan yang kelima, fokus dalam debat. Negosiasi dan komunikasi menurut Berge 2009 menjelaskan bahwa dapat 3 kegiatan komunikasi yang penting dan saling berkaitan dengan konsep negosiasi yang membingkai atau framing. Yang pertama adalah menyusun strategi dan pengelolaan dan hubungan. Kemudian kita masuk ke dalam metode penelitian. Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan menekankan pada cara menafsirkan dan memahami pengalaman realitas sosial individu menurut Muhajen 2018. Peneliti ini menggunakan strategi penelitian studi kasus yang terpilihnya RU Konsultan Pajak dalam daftar prolegnas tahun 2018. Alat pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Informasi dipilih secara sengaja dan pertimbangan dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain wawancara terstruktur, studi dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen elektronik dari media massa dan portal berita balik DPR selama periode tahun 2018. Temuan dan bahasan. Komunikator politik, polisi, partisan, dan kepentingan Partai Golkar sebagai pengusul RU Konsultan Pajak sendiri awal memang diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu memperkuat upaya pemerintahannya dalam mereformasi sektor perpajakan. Salah satu langkah yang kemudian dilakukan oleh Partai Golkar adalah menjadi inisiator RU Konsultan Pajak, dikutip dari Riyandi 2018. Berdasarkan situs DPR.go, di RU Konsultan Pajak pertama kali diinisiasi pada tahun 2016 oleh fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar. Kemudian pada September 2017, RU ini masuk ke dalam prolegnas perubahan 2017. 2 bulan setelahnya, RU Konsultan Pajak mulai dibahas lebih lanjut dan masuk ke dalam daftar prolegnas 2018. RU Konsultan Pajak terdiri dari 14 bab, 35 pasal, dan 25 ayat. RU ini mengatur definisi konsultan pajak asing di Indonesia, praktik penyelenggaraan konsultan pajak, kode etik tingkat konsultan pajak, dan hak dan kewajiban. Organisasi konsultan pajak hingga ketentuan bidang yang berkaitan dengan konsultan praktik lobby dan negosiasi oleh legislator 33 pajak. Yang dikutip dari DPR RI 2020B. Proses lobby dan negosiasi, DPR ketika melakukan lobby kepada pemangku kepentingan, memang tidak bekerja sendiri. Ia merangkul IKPI sebagai organisasi yang juga mendapatkan keuntungan jika RU Konsultan Pajak disahkan oleh pemerintah. IKPI mendukung secara penuh inisiasi RU tersebut. Dalam melakukan lobby dan negosiasi, menemukan adanya gangguan. Gangguan tersebut datang dari akademis dan pakar perpajakan yang kontra dengan RU Konsultan Pajak. Para pihak yang kontra menyebut bahwa RU tersebut hanya akan menguntungkan satu organisasi. Tahap terakhir, komunikasi dalam proses negosiasi adalah mengelola hubungan baik dengan konsisten. Pada kasus RU Konsultan Pajak, konsisten utama adalah IKPI.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian dan pembahasan di atas, yaitu pertama, M sebagai komunikator politik menempatkan posisinya sebagai politisi partisan yang melakukan lobby dan negosiasi berdasarkan kepentingan partainya, dan IKP sebagai organisasi yang klaim akan diuntungkan jika RUU konsultan pajak disahkan pemerintah. Kedua, 5 area dasar kegiatan lobby yang dijalankan MM diantara yang pertama, menjalin koalisi dengan organisasi berpengaruh, yaitu IKPI yang memang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, melakukan riset pendahuluan dan persiapan laporan untuk dibahas saat rapat pembahasan. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan individu berpengaruh dalam balik DPR dan anggota fraksi dari partai lain. Yang keempat, menargetkan M sebagai pembicara sebagai saksi ahli, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mempersiapkan diri dalam debat DPR. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses negosiasi. MM beserta mitra koalisi mengkonstruksi narasi yang disebarluaskan kepada publik dan memangku kepentingan, yaitu RUU konsultan pajak dapat meningkatkan pemberian pajak negara dengan memberikan edukasi serta informasi kepada wajib pajak. Kemudian, strategi negosiasi yang dipilih M adalah strategi integratif yang terbuka terhadap masukan, jujur dan kepentingan, dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Itulah tadi sedikit presentasi dari saya mengenai tugas akhir ulangan semester Kasal pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.